Yo halo semuanya, kali ini gua bakalan ngebuat list beberapa heroin yang kepincut ataupun memiliki perasaan kepada baginda Lord kita yaitu si Ayano Koji. Jangankan perempuan, gua aja dibuat basah melihat kekerenan dan keikemenan dari seorang Ayano Koji. Dan siapa aja heroin yang kepincut sama Ayano Koji? Siapkan sabuk pengaman, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama adalah Sakura Airi. Sakura merupakan karakter pertama yang mempunyai perasaan kepada Ayano Koji. Hubungan awal Sakura dengan Ayano Koji itu dimulai dari kasusnya Sudo dan kejadian di saat Sakura itu memperbaiki kameranya ya dengan Ayano Koji dan Kushida. Ayano Koji itu membantu memberikan saran kepada Sakura untuk memutuskan apakah si Sakura ini mau menjadi saksi bagi Sudo atau enggak. Pada suatu hari Sakura itu di stalking oleh salah satu fansnya. Yap, si Sakura itu merupakan seorang model atau idol grafer dengan nama idolnya yaitu Shizuku. Sakura itu sempat mau direp oleh salah satu fansnya, tapi di sanalah Ayano Koji menjadi pahlawan yang nyelamatin Sakura. Udah kelihatan jelas banget ya kalau setelah insiden itu Sakura itu mulai menyukai si Ayano Koji. Demi untuk memikat hatinya si Ayano Koji, Sakura itu sempat berencana untuk merubah penampilannya. Dan salah satu alasan Sakura bergabung ke grup Ayano Koji tentu aja agar dia itu bisa menjadi lebih dekat dengan Ayano Koji. Dan ya ironisnya sekarang Sakura itu cuma tinggal nama doang. Perempuan kedua adalah Sato Maya. Saat di festival olahraga, di sana Ayano Koji duel sengit di lari estafet dengan ketua Manabu. Melihat kecepatan berlari milik Ayano Koji membuat Sato itu mulai kepincut dengan kekerenannya Ayano Koji. Sato berkata kalau Ayano Koji itu sangat keren saat lari di estafet. Dan kalau dilihat dari dekat, wajah Ayano Koji itu lebih tampan daripada Hirata, ucap Sato. Setelah meminta nomornya Ayano Koji, Sato tuh mulai mencoba PDKT dengan cara yang lumayan agresif. Sampai tiba di titik dimana si Sato itu memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ayano Koji. Tapi hasilnya itu berakhir dengan sebuah tolakan dari Ayano Koji. Walaupun si Sato itu udah ditolak, nyatanya Sato tuh masih belum menyerah ya. Dan sampai sekarang pun si Sato tuh masih belum bisa move on dari Ayano Koji. Ketiga ada Karizawa Kei. Kalau berdasarkan urutannya sih, si Kei itu baru ngakuin suka sama Ayano Koji setelah dia itu ditolong Ayano Koji saat dia sedang dirundung sama Ryuan. Kalau ada di posisinya si Kei itu yang berteman dekat dengan Sato rasanya agak gimana gitu ya. Yang suka duluan sama Ayano Koji itu Sato. Pada akhirnya malah Kei lah yang jadian sama si Ayano Koji. Dan Kei itu memang pantas dapat tamparan dari hal itu ya. Kei dapat tamparan dari Sato setelah Sato itu tahu kalau Ayano Koji itu berpacaran dengan Kei. Kei udah dibantu sama Ayano Koji untuk lepas dari masa lalunya. Lalu Ayano Koji juga datang menyelamatkan si Kei dan membuat Ryuan and the Gang babak belur. Serta Kei itu udah tahu sisi lain Ayano Koji yang menyembunyikan kemampuannya. Gimana Kei nggak klepek-klepek gitu sama si Ayano Koji. Memang Kei ada rasa agak kesal kepada Ayano Koji ya. Karena si Kei itu udah tahu kalau dia yang dibully sama Manabe di kapal itu udah sengaja diatur oleh si Ayano Koji. Tapi ketimbang Kei mau marah ke Ayano Koji, si Kei itu memilih di dalam hatinya untuk mengakui kalau dia itu suka dengan Ayano Koji. Bahkan di saat Ayano Koji nembak dia, si Kei itu berpikiran kalau Ayano Koji itu sedang bercanda. Karena sebelumnya Ayano Koji itu dengan sengaja membuat Kei cemburu. Ayano Koji kan lagi nongkrong sama Hiyori itu ceritanya, dan Ayano Koji itu menghubungi si Kei untuk datang ke cafe itu juga. Kei pun melihat Ayano Koji yang lagi nongkrong sama Hiyori, dan itu sengaja Ayano Koji lakukan untuk melihat bagaimana reaksi Kei sebelum Ayano Koji menembaknya. Dan dari sanalah hubungan Kei dan Ayano Koji mulai berkembang ya menjadi berpacaran. Dan di art second year itu wah banyak banget momen bucin antara Ayano Koji dan Kei. Kei di art second year itu wah lebih parah, makin kesini lebih bucinnya itu lebih parah ya, lebih brutal. Keempat ada Ichinose Honami. Di saat dimana Ichinose terkena masalah, di sana selalu ada Ayano Koji yang hadir untuk membantunya. Bahkan beberapa kali Ichinose itu bisa lepas dari titik terbawahnya karena ada Ayano Koji yang menenangkan dia. Contohnya seperti saat masa lalu Ichinose disebar sekali lagi, itu Ichinose ngurung diri di kamar kan ya. Tapi pada akhirnya Ichinose bisa melewati hal itu karena Ayano Koji itu selalu datang ke kamarnya ya untuk melihat kondisi si Ichinose. Lalu pada saat Ichinose merasa insecure dan membandingkan dirinya dengan ketua kelas lain, di sana ada Ayano Koji yang mendengarkan curhatannya Ichinose. Bahkan Ayano Koji itu membuat janji dengan Ichinose agar si Ichinose itu bisa melangkah maju pada saat itu. Dari sanalah Ichinose mulai kepikiran terus Ayano Koji di kepalanya. Bahkan Ichinose yang awalnya nggak peduli dengan penampilannya sendiri, setelah itu si Ichinose itu mulai berdandan sedikit ya, seperti mulai memakai parfum. Dan teman-teman sekelasnya Ichinose pun sampai menyadari kalau Ichinose itu sedang jatuh cinta kepada Ayano Koji. Di saat di ujian pulau, Ichinose itu secara nggak sengaja mengungkapkan perasaannya ke Ayano Koji. Dan di saat Ayano Koji mau menjawab perasaannya Ichinose, nada Nagumo yang mengganggu momen itu.
Dari mulutnya Nagumo, Ichinose itu tahu kalau Ainokoji itu sedang berpacaran dengan Kei. Setelah mendengar kalau Ainokoji mempunyai pacar, Ichinose menyuruh agar Ainokoji melupakan ucapannya sebelumnya dan Ichinose pergi sambil menangis. Dan di volume terbarunya, Ainokoji itu juga masih membantu seorang Ichinose dengan cara si Ainokoji itu memeluk Ichinose yang mentalnya lagi rusak ya. Ya gimana nggak baper seorang Ichinose ya kalau diperlakukan seperti itu oleh si Ainokoji. Kelima ada Shina Hiyori. Memang belum pasti sih apakah Hiyori suka sama Ainokoji, tapi kelihatan dari cara Hiyori menghindari Ainokoji setelah Ainokoji mempublish hubungannya dengan Kei, gua sedikit merasa gitu kalau sebenarnya Hiyori itu menyimpan perasaan kepada si Ainokoji. Tentu saja dalam hal romance ya atau love. Dari yang awalnya cuma temen sehobi, temen membaca doang, jadi timbul perasaan suka. Ya sekali lagi ini cuma asumsi dari gua pribadi ya. Keenam ada Amasawa Ichika, salah satu kouhai yang usil dan menggoda banget ya. Dan Amasawa ini sangat mengenal Ainokoji karena Amasawa juga berasal dari White Room tapi beda satu generasi. Di White Room, Amasawa itu sangat mengagumi si Ainokoji dan tiba di saat dimana dia itu diperintah untuk masuk ke sekolah elit untuk mendropot Ainokoji. Tentu saja si Amasawa itu menghiraukan perintah dari White Room ya dan melakukan sesukanya. Amasawa itu sangat bersemangat karena dia itu bisa bertemu dengan senpainya atau si Ainokoji. Setelah Amasawa melihat sendiri kemampuannya milik Ainokoji, dari sanalah si Amasawa itu bukannya malah mendropot Ainokoji, si Amasawa itu malah melindungi Ainokoji dari balik layar. Alasan Amasawa menolong Ainokoji didasari oleh perasaan kagum, hormat, dan rasa sukanya kepada Ainokoji. Amasawa mengatakan kalau Ainokoji itu adalah orang yang spesial baginya. Dia menyukai Ainokoji, bahkan perasaan dia ke Ainokoji itu melebihi rasa cinta, ucap si Amasawa. Si Amasawa itu tipikal yandere gitu ya. Oh ya, satu hal lagi, Amasawa itu mencoba untuk menjadi cewek idamannya Ainokoji. Itu salah satu alasannya si Amasawa itu memanjangkan rambutnya, karena Amasawa itu berpikiran kalau si Ainokoji itu suka dengan rambut panjang. Karena pacarnya sekarang kan rambut panjang ya si Kei itu. Ketujuh, Kushida Kikyo. Di volume terbarunya udah ada tanda-tanda Kushida tuh mulai baper ke Ainokoji. Enggak sih, mungkin jauh lebih sebelumnya kali ya. Saat dimana si Amasawa mau matahin tangannya Kushida, di sana si Ainokoji tuh menghentikan si Amasawa. Dari sana mungkin Kushida udah mulai respect lah kepada Ainokoji ya. Dan saat di karya wisata, di saat dimana si Kushida dipojokkan oleh Ryuen dan Kushida mau diprovokasi ya oleh Ryuen ya, Ainokoji tuh kembali menyelamatkan Kushida dari Ryuen. Lalu Ainokoji berkata kalau dia itu merasa lebih nyaman dengan sifat asli dari Kushida. Sifat asli Kushida yang dimaksud Ainokoji ini sifat dark modenya ya. Mendengar hal itu, si Kushida itu mulai sedikit salting dan ngeblusing. Kushida dalam hatinya itu terus menyangkal, di dalam hatinya itu nolak ya, tapi salting gitu ya kan. Di sini udah ada bau-bau sih ya, ada secerah sinar harapan ya bagi kapal Kikyo. Kapal Kikyo itu bakalan jadi kapal yang sempurna sih ya. Ya mungkin itulah beberapa heroin yang suka dengan Ainokoji. Dan untuk Sakainagi, Matsushita, dan Kiriuen itu jatuhnya masih dalam batas atau kategori tertarik aja sih ya kalau dari sudut pandangku nih ya. Sedangkan untuk Horikita, untuk sejauh ini gua nggak melihat adanya unsur ataupun perasaan romance Horikita kepada Ainokoji. Dari yang gua lihat sih Horikita tuh masuk dalam kategori mengagumi Ainokoji aja sih ya, dan ingin dapat pengakuan dari Ainokoji, nggak lebih dari itu. Ya sekian aja video kali ini, tulis di bawah opini kalian dan see you next video, bye bye.